Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Alhamdulillah, anak-anakku yang soleh dan solehah, hari ini Ustadz kembali hadir ke hadapan anak-anak semua lewat video pembelajaran ini. Mudah-mudahan hari ini kita diberikan rahmat dan kasih sayang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wabil khusus, mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kepada kita kesehatan, kesabaran, dan juga senantiasa istiqomah dan semangat untuk menuntut ilmu, karena ini adalah salah satu perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang harus tetap kita jalankan walaupun kita dalam kondisi masih pandemi COVID-19. Mudah-mudahan Allah memberikan kita kekuatan. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Anak-anak yang soleh dan solehah, hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita khususnya di kelas 6, yaitu terkait dengan pembelajaran yang ketiga ya. Itu ketiga. Silakan sebelum kita mulai, silakan disiapkan dulu bukunya ya. Disimpan di atas meja di hadapan kalian, dibuka di halaman ke-27 ya. Kita akan masuk ke pembelajaran yang ketiga. Sebelum kita mulai, kita sama-sama berdoa dengan membaca basmalah dan doa untuk menuntut ilmu. Dalam hitungan ketiga, 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, berikanlah aku tambahan ilmu dan berikanlah aku pemahaman. Amin. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Anak-anakku yang soleh dan solehah, mudah-mudahan kita semua mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan barakah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baik, anak-anakku yang soleh dan solehah, sambil melihat video, sambil menyimak video, silakan dibuka bukunya di pembelajaran ketiga, halaman ke-26-27. Kita memasuki bab ketiga atau pembelajaran ketiga, yaitu terkait dengan hewan yang halal. Terkait apa? Judulnya hewan yang halal. Ustaz kecilin dulunya, set. Nah, simpan sini aja. Ya. Hewan yang halal. Kenapa kita hari ini membahas hewan yang halal? Karena kita membahas ini karena ini adalah hal yang sangat penting. Sebagaimana kita telah pelajari pada pembelajaran sebelumnya, apa itu di materi tentang fikih ya, di bab sebelumnya ataupun di kelas sebelumnya, yaitu tentang akidah, bahwa kita semua terikat dengan hukum syara atau terikat dengan peraturan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita harus menjadikan Islam, kita harus menjadikan syariat Islam sebagai standar dalam kehidupan kita, baik itu standar berbuat maupun standar untuk memakan makanan yang halal ataupun yang haram. Jadi kita jadikan Islam sebagai standar berbuat maupun standar bertindak kita. Halal apa haram, baik apa buruk, benar apa salah. Nah, makanya kita sebagai seorang muslim yang harus terikat dengan hukum syara, termasuk memakan makanan ya, karena itu juga diatur dalam Islam. Kita harus mengetahui hewan-hewan mana saja yang diperbolehkan oleh Allah kita makan ya. Hewan seperti apa saja. Nah, insya Allah akan kita pelajari hari ini. Baik, anak-anak yang soleh dan solehah, ya, segala sesuatu yang telah Allah ciptakan kepada kita, ya, pada hukum asalnya adalah boleh kita makan. Ya, hukumnya boleh. Lam yarid dalilun tahrimuha. Al-aslu fil asya al-ibahah. Hukum asal segala sesuatu al-ibahah. Boleh untuk kita manfaatkan, untuk kita makan. Lam yarid dalilun tahrimuha, sebelum ada dalil yang mengharamkannya. Nah, ada beberapa
hewan, ada berapa makanan, berapa minuman yang telah diberikan oleh Allah, dalil-dalil kepada kita untuk yang haram, yang tidak boleh kita makan, tidak boleh kita minum. Dan ini adalah hari ini kita akan belajar bagaimana hewan-hewan yang boleh atau yang halal kita makan. Insya Allah ini sangat bermanfaat untuk kita semua. Baik, anak-anak yang soleh dan solihah, sebelum kita lanjutkan beberapa hal terkait dengan hewan yang halal, hewan yang boleh kita makan, ya, kita telah belajar tentang makanan yang boleh kita makan, halal kita makan pada pelajaran sebelumnya, itu hewan atau makanan yang diperbolehkan oleh Allah untuk kita makan sebagai umat Islam. Nah, salah satu contohnya adalah hewan yang halal, ya. Makanan yang halal, salah satu contohnya adalah hewan yang halal. Nah, hewan yang halal ini, ya, silakan ya dibaca di halaman 27 sampai ke 29, ya. Di situ akan kita pelajari hari ini, ya. Hewan yang halal adalah hewan yang diperbolehkan oleh Allah kepada kita untuk kita konsumsi, untuk kita makan. Nah, ini terdapat 5 kelompok, 5 bagian, 5 kelompok besar. Apa itu? Yang pertama, hewan yang hidup di darat. Jadi ada hewan yang boleh dimakan, yang disebutkan di sini adalah hewan yang hidup di darat. Ya, seperti apa? Kerbau. Ya, jadi binatang kerbau itu boleh kita makan. Tentu harus kita sembelih dulu, tidak boleh langsung kita makan. Begitupun sapi, unta, kambing, kuda, kijang, menjangan, kancil, kelinci, ya. Itu boleh kita makan. Kita sembelih dulu, kita olah dulu, kemudian kita makan. Nah, ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala. Silakan di buku dibaca di halaman 28, ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Uhillat lakum bahimatul an'am, yang artinya hewan ternak dihalalkan bagimu kecuali yang akan disebutkan kepadamu. Jadi hewan-hewan yang biasa kita ternak seperti kerbau, sapi, unta itu kan biasa kita ternak, kambing, kuda, kijang itu biasa kita ternak, itu halal atau boleh dimakan kecuali yang akan disebutkan kepadamu. Apa saja? Ya nanti ya kita pelajari. Salah satu contohnya adalah babi. Babi itu bisa diternak tapi tidak boleh kita makan. Yang maksud dalam kecuali yang akan disebutkan kepadamu. Nah, bagian yang kedua, hewan yang boleh atau yang halal kita makan adalah semua jenis hewan yang baik dan lezat seperti ayam, itik, bebek, angsa, ayam hutan, merpati, dan burung pipit. Nah, bahkan pada suatu hadis, ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengizinkan untuk memakan daging kuda. Kalau keledai tidak boleh, kalau kuda boleh, ya. Daging kuda, ya, kudanya kita potong, kita olah, boleh kita makan. Tapi kalau keledai tidak boleh, ya, karena ada hadisnya. Apa itu? Silakan dibaca di halaman ke-28, ya. Anak-anak yang soleh silihah, ya. Disebutkan di situ, dicantumkan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, ya. An Jabir ibni Abdullah radhiyallahu anhuma qala naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yama Khubair an luhumil humuri an luhumil humuril ahliyah wa adzina fi luhumil khayl, yang artinya pada perang Khaybar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang makan daging keledai peliharaan dan mengizinkan untuk memakan daging kuda. Nah, ini salah satu keterangan dalam hadis riwayat Imam Bukhari. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah melarang memakan keledai, tetapi mengizinkan memakan kuda. Nah, seperti itu. Itu kelompok yang kedua. Yang ketiga, yang termasuk hewan yang halal dimakan adalah
semua daging hewan halal yang dipotong atau disembelih dengan menyebut nama Allah. Jadi hewan-hewan yang di nomor 1 dan 2 itu ya, di nomor 1 dan 2 itu kalau disembelih dengan menyebut nama Allah baru boleh kita makan, halal untuk kita makan. Nah, jadi syarat berikutnya adalah hewan-hewan yang halal tersebut kalau kita sembelih harus dengan menyebut nama Allah. Bismillahi Allahu Akbar set, atau Bismillahi Allahu Akbar set. Nah, itu kemudian kita urus, kita bersihkan, kita masak, baru boleh kita makan. Yang keempat, bangkai ikan, bangkai belalang, hati dan limpa. Nah, ada 2 bangkai yang boleh kita makan, bangkai ikan dan bangkai belalang. Belalang itu apa? Capung, bukan capung ya, belalang. Apa namanya belalang teh? Simut. Nah, simut yang biasa kita kasih makan buat apa namanya, buat burung. Simut boleh kita makan. Bangkai simut kita sangrai itu boleh kita makan. Bangkai ikan yang mati sudah 1 hari 2 hari misalnya, ya itu ikannya gede nih sayang, ikan mas, ikan gurame misalnya, baru ketahuan mati, tidak sempat kita sembelih, itu boleh kita masak, boleh kita makan. Dan hati dan limpa, ya hati dan limpa termasuk bagian dari darah yang boleh dimakan. Allah melarang kita untuk memakan, meminum darah kecuali hati dan limpa. Hati dan limpa apa? Hati dan limpa hewan-hewan yang boleh kita makan tadi dari nomor 1 dan 2. Kalau hati dan limpa dari hewan babi atau anjing tetap tidak boleh. Maksud hati dan limpa di sini adalah hati dan limpa dari hewan-hewan yang boleh kita makan, termasuk dari nomor 1 dan 2 itu. Oke, mengerti ya? Kemudian nomor 5, semua hewan-hewan yang hidup di dalam air, baik air laut maupun air tawar, kecuali hewan itu beracun. Jadi semua hewan yang hidup di air, baik air laut maupun air tawar, itu boleh kita makan, kecuali hewan itu beracun. Kalau beracun tidak boleh kita makan. Seperti misalnya contoh ada dalam game itu yang hewan yang dari kecil kemudian bisa jadi besar. Nah, itu ya, itu hewan beracun ya. Ikan yang bisa beracun itu tidak boleh kita makan. Nah, hewan di dalam air baik air laut maupun air tawar itu boleh kita makan kecuali yang beracun. Sebagaimana orang Medan berkata, semua yang ada di laut boleh dimakan kecuali kapal selam karena terbuat dari besi. Jadi semua yang ada di air tawar maupun air laut boleh kita makan kecuali hewan yang beracun. Baik, itulah anak-anak solih dan solihah ya, 5 kelompok dari hewan-hewan yang boleh kita makan, yang halal kita makan. Apa saja? Yang pertama, jempol dulu. Yang pertama, hewan yang hidup di darat seperti kerbau, sapi, unta, kambing, kuda, kijang, menjangan, kancil dan kelinci. Itu boleh kita sembelih, boleh kita makan. Nah, tentu punya kita ya, bukan hasil curian. Yang kedua, semua jenis hewan yang baik dan lezat seperti ayam, itik, bebek, angsa, ayam hutan dan seterusnya. Ya, termasuk kuda, itu boleh kita makan. Dalam sebuah hadis dikatakan seperti itu. Yang ketiga, semua daging hewan yang halal yang dipotong atau disembelih dengan menyebut nama Allah. Jadi hewan yang halal tersebut harus kita sembelih dulu dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Bismillahi Allahu Akbar. Nah, baru halal ya untuk kita makan. Yang keempat, bangkai ikan, bangkai belalang, hati dan limpa. Jadi ada 2 jenis bangkai yang boleh kita makan. Pertama bangkai ikan, yang kedua bangkai belalang. Dan ada 2 jenis darah yang boleh kita makan, yaitu hati dan limpa. Yang kelima, semua hewan yang hidup di dalam air, baik air laut maupun air tawar. Semua yang hidup di dalam air boleh kita makan, kecuali kapal selam. Kecuali hewan itu beracun. Baik, anak-anak yang soleh dan solihah, itu saja pembelajaran kita hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan kita berjumpa lagi dalam video pembelajaran berikutnya. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita diberikan kesehatan dan kekuatan. Dan jangan lupa tetap menjaga protokol kesehatan,
Ya, pakai masker kalau keluar rumah, cuci tangan, sering-sering pakai sabun atau hand sanitizer, juga jaga jarak ketika berada dalam kerumunan. Terima kasih, semoga bermanfaat. Kita bertemu lagi dalam pertemuan berikutnya. Tetap semangat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Kita tutup dengan hamdalah, istighfar dan doa kifaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Astaghfirullahalazim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.